Pengumuman giveaway buku belajar cara belajar. Tim Hutata sudah memilih 5 pemenang secara acak dari komentar kalian di postingan Instagram Hutata ya. Selamat untuk pemenang pertama @Izatul Adrifa. Selamat untuk pemenang kedua @Putri Salva. Pemenang ketiga @Maisa_. Pemenang keempat _Janinana. Dan selamat untuk pemenang kelima @Sari Putri. Untuk teman-teman Hutata yang belum menang, jangan sedih, karena Hutata masih punya 2 giveaway lagi yang bisa kalian menangkan. Jadi, stay tune terus di YouTube dan juga media sosial Hutata ya. Ya pertama-tama makasih banget ya, udah sampai 500.000 subscriber dan ngerasa banget impactnya. Kadang di jalan ada yang nyapa bilang, wah nontonin Hutata dari zaman SMP lah, dari zaman SMA lah. Ya senang karena akhirnya apa yang dimulai ini bisa memberikan dampak baik gitu kan. Dan bahkan ini akhirnya berevolusi juga jadi startup Pamify gitu. Ya harapannya kita bisa terus berkembang, kita bisa terus membantu para pelajar di Indonesia khususnya gitu ya, dan juga umumnya orang-orang di Indonesia untuk jadi suka belajar, untuk merasakan kesenangan dalam belajar. Ya mudah-mudahan kita bisa cepat jadi 1 juta subscriber, mudah-mudahan lebih banyak lagi impactnya yang dirasakan, dan mudah-mudahan kita bisa terus bikin konten-konten yang berkualitas dan mendidik. Kak Fikri kok gak gondrong lagi? Nggak gondrong lagi karena nanti jadinya nggak rapi, ribet juga gitu ya. Kalau gondrong nih ternyata, ya saya setelah gondrong juga merasakan ya ternyata perawatan rambut ini rempong juga gitu. Jadi saya appreciate juga orang-orang yang berhasil memaintain kegondrongannya dengan rapi. Tapi ya karena sebagai CEO gitu ya kadang harus tampil rapi gitu kan. Jadinya kadang sama tim saya juga dibilang jangan gondrong-gondrong, rapi aja rambutnya biar kalau buat foto atau webinar gitu kelihatan profesional gitu. Sebenarnya seru gondrong. Kak Fikri umurnya berapa? Umur hampir 30. Apa habit Kak Fikri yang rutin dilakukan? Sebenarnya habit mungkin berkontemplasi ya, sama paling suka nulis gitu. Saya juga lagi biasain lagi nulis yang namanya gratitude journal tiap hari, karena ketika kita bersyukur, kita memaksa diri kita untuk step back, refleksi apa yang kita syukuri hari ini, itu sebenarnya juga ngubah wiring atau susunan otak itu sendiri sih. Terus ya kontemplasi itu tadi, mencoba menjadi mindful, refleksi lagi, ini kita apa yang dipelajari hari ini, apa yang sedang kita pikirkan, apa yang besok mesti kita lakukan. Karena misalnya dalam pekerjaan nih, sebenarnya yang paling penting itu nentuin priority. Jadi saya bakal pagi-pagi tuh pasti, bahkan nggak cuma pagi-pagi, di sela-sela waktu juga selalu diem, kadang cuma ngeliatin kalender gitu ya. Apa ya hal yang paling penting yang bisa saya lakukan sekarang? Mengadjust lagi priority, dan itu butuh refleksi dan kontemplasi. Banyak sih sebenarnya kebiasaan, tapi itulah yang bisa disebutin. Kak Fikri kenapa jarang muncul di Hutata? Ya, karena kan memang awalnya kita mulai dari Hutata ya. Mulai dari Hutata, pengen bikin belajar tuh jadi nyenengin, pengen bikin orang-orang aware bahwa sebenarnya belajar tuh nggak cuma di sekolah gitu kan. Dimanapun kita bisa belajar. Nah, dalam perjalanannya, akhirnya kan Hutata berkembang, kita sampai bikin buku juga, series Learning How to Learn, yang disponsorin oleh Google. Lalu banyak penonton yang minta kita bikin Pamify, aplikasi belajar, untuk bantu biar seneng belajarnya di sekolah. Nah ini kan udah jadi company yang akhirnya berkembang gitu ya. Bahkan ketika pandemi kemarin kita tuh termasuk salah satu yang growingnya paling signifikan gitu ya di dunia, bahkan dibanding perusahaan teknologi edukasi yang lain. Dan di saat itu terjadi, saya sebagai founder dan juga CEO tentunya harus manage company nih. Nggak bisa terus-terusan bikin konten. Pengennya sih pengen, cuman kalau kita pengen memberikan manfaat yang lebih besar kan akhirnya harus ngembangin organisasi. Jadinya yang lebih banyak sibuk di situ. Dan saya pribadi juga, karena jadi CEO Pamify ini kan pekerjaan pertama saya gitu ya.
Jadinya masih harus banyak belajar banget. Jadinya saya sendiri lebih banyak belajar cara jadi manajer yang baik. Habis itu cara jadi manager of manager, cara nge-manage manager, cara menjadi pemimpin yang baik, cara ngeran bisnis itu banyak banget yang harus dipelajarin. Dan banyak banget problem-problem sebagai CEO. Makanya akhirnya nggak sempet bikin-bikin video lagi. Tapi mudah-mudahan nanti ada waktu lagi untuk bikin video. Rekomendasi tempat, makanan, atau posisi tubuh yang nyaman untuk membaca? Oh, sebenarnya baca ini tempatnya dimanapun ya. Kalau saya sendiri malah suka, ya udah walaupun sebenarnya emang preferably lebih suka kalau di kafe-kafe atau tempat-tempat yang sepi gitu. Cuma sebenarnya membaca ini sebenarnya aktivitas mental yang penting. Mau orang sekitar rame, kalau kita tuh udah punya fokus. Kayak terakhir tuh saya baca buku The Algebra of Happiness dari Scott Galloway. Itu 3,5 jam nonstop, ya habis di situ bukunya sekali duduk. Itu sebenarnya lebih ke kemampuan fokus kita sih. Cuman mungkin ya paling enak emang kalau di kafe-kafe yang agak sepi, dimanapun lah. Kalau dulu tapi saya selalu bawa buku dimanapun. Jadi kadang baca juga misalnya di KRL, di bus, bahkan mungkin di toilet juga. Itu enak juga sih baca buku. Posisinya apapun ya. Mungkin tapi lebih baik duduk yang proper lah. Duduk yang proper, kalau tidur ntar matanya jadi nggak sehat. Gimana pendapat Kak Fikri tentang orang yang berijazah namun tidak menguasai bidangnya? Ya itu hak masing-masing orang kan. Ada aja mungkin memang butuh ijazah, dia emang incarannya ijazah, nggak ngincar ilmu. Bisa juga, itu kan balik ke value atau prinsip atau nilai-nilai yang dianut masing-masing ya. Jadi ya orang kalau misalnya punya ijazah tapi nggak punya ilmunya, ya paling kalau nanti orang mengartikan ijazahnya sebagai ilmu atau simbol orang ini kompeten, ya jadi ketipu aja kan. Misalnya kayak, wah ijazah dia nilainya 4 semua nih IP-nya. Ternyata kayak di kerjaan kok dia nggak cepet ngerti, kok dia kayak nggak ini. Oh ternyata nggak taunya siapa tahu apa gitu kan, dapat nilai 4-nya dari mana nggak tahu gitu kan. Paling gitu aja. Kak Fikri introvert atau ekstrovert? Nah, introvert atau ekstrovert ini ternyata bukan soal kita suka ngomong atau suka cerita gitu. Ternyata introvert extrovert ini sebenarnya kecenderungan dari otak kita itu energize-nya kalau apa? Ada orang-orang yang energize karena internal factor. Karena kayak misalnya mikir sendiri, menyendiri, terus dia jadi energize lagi. Sedangkan ada juga orang-orang ekstrovert yang dia kalau ketemu orang karena external factor dia jadi energize. Jadi ini bukan soal orang suka ngomong, orang bisa tampil di depan atau doyan cerita, enggak. Tapi ini soal energinya ini bisa ke-recharge kalau apa. Nah saya sendiri tuh sebenarnya introvert. Jadi walaupun suka cerita atau apa, tapi saya sendiri energinya itu ke-recharge kalau menyendiri. Jadi saya introvert. Apakah seorang introvert bisa public speaking? Introvert sama ngomong di depan umum tuh dua hal yang berbeda. Ngomong di depan umum itu soal skill. Saya juga sebelumnya nggak suka ngomong di depan umum. Misalnya harus presentasi ke investor, misalnya harus menyapa atau networking gitu ya. Mungkin saya suka ngobrol gitu kalau sama teman-teman yang misalnya udah deket. Tapi sebenarnya kalau di lingkungan yang baru juga kentang juga gitu. Tapi akhirnya harus belajar. Apa sih triknya? Oh ternyata misalnya mulailah dari mendengarkan dengan baik gitu ya. Kalau ada orang cerita tentang interestnya, kita coba excited, kita coba tanya-tanya. Mulai dari situ dulu, nanti lama-lama kita jadi terbiasa interaksi sama orang, dan lama-lama itu bisa di-extend lagi menjadi kemampuan public speaking. Itu saya juga bikin banyak thread di Twitter juga ya, @inspiration tentang public speaking ini. Di TikTok juga, saya juga bikin TikTok beberapa exercise untuk public speaking. Itu ada ilmunya, bisa dipelajari, skill. Jadi nggak harus introvert, nggak harus extrovert. Itu skill sendiri. Orang extrovert juga belum tentu bisa ngobrol di depan umum, atau bikin speech, atau pidato, atau presentasi dengan baik. Itu ilmu yang berbeda. Gimana caranya teori seorang filsuf dan ilmuwan diterima banyak orang? Kalau filsuf nggak tahu ya. Kalau saintis kan emang ada metode ilmiahnya yang harusnya orang kalau punya teori ilmiah harusnya bisa dibuktikan lagi, direplicate lagi, diulangin metodenya, hasilnya sama. Harusnya kalau ilmiah gitu. Kalau filsuf kan lebih kayak dialektika gitu ya. Cuman malah katanya ya yang namanya Socrates itu, makanya ada metode yang namanya Socratic Method. Sebenarnya Socrates itu dia membantu orang untuk mengajukan pertanyaan
yang lebih dalam lagi untuk menguji bener nggak sih teori yang dia punya. Jadi Socrates nih konon katanya ada yang bilang ya dia sebenarnya datang kongko gitu ya sama orang, nanti orang bilang wah keadilan tuh penting. Nanti Socrates akan nanya, tahu dari mana keadilan tuh penting? Gimana kalau misalnya ada ibu-ibu atau bapak-bapak apa, dia kasih case-nya, dia challenge, dia tantang pemikiran ini. Jadi tiba-tiba sebenarnya Socrates nanya-nanya doang, tapi nanti orang jadi ngerasa tercerahkan karena Socrates nih membantu menjernihkan pikiran dari seseorang ini, menguraikan premis-premis awalnya, first principle dari teori-teori atau pemikiran atau kepercayaan yang dimiliki oleh seseorang. Tapi ya filosof nggak cuma Socrates, mungkin ada juga, siapa tahu di zaman dulu ada filosof-filosof yang memaksakan kehendak, itu bisa jadi ada juga, who knows. Apa pendapat Kak Fikri tentang penonton Hutata yang milih giveaway buku? Ya sebenarnya kayaknya penonton Hutata nih agent of change ya di tengah bangsa ini yang suka ikoi-ikoyan minta apa gitu ya. Ini begitu giveaway mintanya buku gitu. Itu udah sesuatu yang bikin amazed juga. Makanya happy banget bisa dipertemukan walaupun secara virtual dan berinteraksi dengan teman-teman semua para penonton Hutata yang jelas-jelas punya semangat untuk improve diri, untuk belajar, dan nanti mudah-mudahan ilmu yang teman-teman peroleh tuh bisa untuk masyarakat juga, untuk bangsa Indonesia juga ke depannya.